Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi saudara dalam ibadah online kita. Saya percaya saudara dalam keadaan luar biasa hari-hari ini. Kita mau terus datang sama Tuhan, cinta Tuhan apapun yang terjadi saudara. Mari siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berkumpul bersama Tuhan untuk datang ke mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Urapi kami, pakai kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Mari siapkan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap cinta Tuhan. Kau segalanya buat kami ya Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini doa kami ya Tuhan. Oh, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau topan datang Tuhan, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak yang Tuhan beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mampu ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mau datang lebih lagi saudara, dengan cinta bilang, oh, ku tetap cinta. Tetap cinta saudara, ku tetap cinta. Oh, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan. Oh, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat dua tangan saudara, sama-sama bilang, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan Tuhan, ku persembahkan, oh, seluruh hidupku. Biar kami tetap cinta Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Boleh jemaat saja, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Bilang dengan cinta saudara, oh, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari
apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami. Ku persembahkan, oh Tuhan, seluruh hidupku. Bilang, oh, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan Tuhan. Ku persembahkan, oh, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bilang dengan cinta, Tuhan, oh, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya, Tuhan, untuk selama-lamanya. Mari sembah Dia. Oh, kami mau tetap cinta Tuhan. Oh, kami mau setia. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah sembah Dia. Oh Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan, sebab tiada yang mustahil, tiada yang sukar buat Tuhan kami. Dan kami terlalu percaya mujizat masih ada, mujizat pasti terjadi. Oh Tuhan, lawat setiap kami yang di rumah-rumah Tuhan, lawat setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami mau cinta Kau selamanya. Ini hidup kami pagi hari ini Tuhan, ini hati kami. Kami mau cinta Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan selalu ada buat kami dan berjalan bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Angkat dua tangan saudara, percaya Roh Tuhan bekerja. Yes Lord. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Angkat dua tangan saudara, percaya, percaya. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Dia sedang bekerja saudara, karena Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Oh, mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang hidup, kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Engkau hadir. Mari Engkau datang di rumah kami masing-masing, di tempat kediaman kami masing-masing. Saat kami berkumpul, kami menyanyi, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus datang dan bekerja. Bersihkan tempat di mana kami beribadah oleh darah Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Darah Yesus turun oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Ada orang yang jempol kanannya sudah disantet sama orang dan sudah dilepaskan baru saja, walaupun caranya tidak terlalu besar, tetapi kuasa Tuhan melepaskan kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Kau ambil alih ruang hidup kami, waktu kehidupan kami. Kau bekerja di dalamnya, di dalam nama Yesus. Kau lepaskan anugerah-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami mempunyai kehausan akan Engkau Tuhan, lapar akan Engkau, dan berbicaralah pada saat ini. Sudah ada orang yang penuh ketakutan dalam hatinya. Engkau dikuasai, dicekam oleh sesuatu yang tidak jelas dalam kehidupanmu. Dan pada saat ini Tuhan mau melepaskan kau di dalam nama Yesus. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang kau mengalami satu keringanan hidup oleh karena anugerah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terus mari Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas. Setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada, buka hatimu kepada Tuhan. Serukan nama Tuhan, minta tolong sama Roh Kudus. Dia sedang mendengar doamu di dalam nama Yesus. Roh Kudus terus bekerja menjamah hati kami di dalam nama Yesus. Kami minta Roh Kudus, Kau berkuasa atas pemberitaan firman Tuhan. Kau yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan, sehingga bukan pendeta tapi Tuhan sendiri yang berkhotbah. Dan hati kami Kau jamah, Kau olah menjadi tanah yang subur. Segala dosa, kekerasan hati kami dihancurkan oleh darah Yesus, oleh anugerah Tuhan. Dan kami diberikan satu keinginan untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengenal kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, tinggikanlah diri-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tengking kau iblis, pergi dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Dan hadirat Allah bekerja di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari bebaslah bekerja pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau percaya sama Yesus, saudara harus betul-betul berserah kepada Yesus. Karena iman itu berserah, termasuk ketakutan saudara, kegelisahan saudara. Serahkan kepada Tuhan. Dia akan bertindak menolong kita. Dan percaya kepada Tuhan itu adalah mempercayai Allah yang baik, yang mengasihi kita. Kalau kita percaya sama Allah yang terbatas kemampuannya, saudara, Dia akan melakukan yang terbatas. Tapi kalau kita percaya Allah itu sanggup melakukan segala perkara, Dia akan melakukan segala perkara itu sesuai dengan iman saudara. Kalau saudara percaya Yesus itu hanya untuk orang-orang Yahudi, maka terjadi seperti itu. Tapi kalau Yesus seperti pengakuannya, aku berkuasa atas surga dan bumi, kunci maut, kerajaan maut ada dalam tanganku.
Dan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita percaya kuasa Yesus itu menembus segala batas suku. Di dalam nama Yesus kita dijadikan anak-anak Tuhan. Walaupun saudara bukan orang Yahudi, tetapi di sini saudara, iman itu akan menjadi kenyataan. Yang saudara imani itu akan menjadi kenyataan. Jangan takut saudara. Ada banyak orang yang dikuasai ketakutan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami tengking roh takut. Pergi dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Hadirat Allah yang bekerja. Ada orang yang perutnya sakit, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Ada orang yang lengannya seperti semutan-semutan. Tuhan lepaskan kau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini bukan saya tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Yesus. Saudara-saudara, kita bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita sudah selesai serial Simpson. Menurut saya ada 6 seri. Dan sekarang kita akan masuk dalam serial yang baru, yaitu tentang Nabi Elia. Serial Nabi Elia ini adalah yang pertama. Soal Nabi Elia, mari kita akan melihat bersama-sama tentang pemunculan Elia melawan Raja Ahab. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 34. Lalu pasal yang ke-17 1 Raja-Raja ayat 1 sampai 16. Saya akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-28 sampai 34 lebih dulu. Sudah ketemu, saudara? Kita akan membaca 1 Raja-Raja ayat 28 pasal 16. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zaman itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu itu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Sampai sini dulu, nanti kita akan teruskan sebentar. Saudara, Ahab ini menjadi raja dan kita tahu Ahab bukan raja yang baik buat bangsa Israel. Dia memerintah mengikuti apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya yang jahat. Dan itu menjadi lebih besar lagi kejahatannya. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi ini adalah puncak kejahatan daripada raja-raja Israel. Dia adalah puncak daripada kebejatan moral dan pemberontakan dari bangsa Israel kepada Allah. Nah, pada masa itu, saudara, kejahatan dari Ahab sebagai orang yang bertindak sewenang-wenang dan dia juga mempersembahkan korban di atas bukit-bukit. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab bahwa Ahab ini kemudian dia mengambil pula Isabel anak Etbaal. Saudara, ini adalah raja orang Sidon dan dia menyembah kepada Baal. Maka kemudian Ahab itu juga ikut menyembah kepada Baal. Bahkan dia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Nah, saudara-saudara, kejahatan daripada Ahab itu sangat luar biasa. Apa yang menjadi sebab, dan itu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak heran bahwa
yang disembah itu adalah berhala, yang disembah itu adalah ilah yang bukan Allah yang sejati, saudara, maka Ahab itu menjadi seperti yang dia sembah. Sifat-sifat dari yang dia sembah itu berkuasa atas dirinya. Nah, saudara, ada yang disebut di sini sebagai Isabel, anak dari Etbaal, raja orang Sidon. Dia menyembah kepada Baal, saudara. Itu sebabnya maka kalau saudara di dalam kehidupan saat ini, saudara melihat ada serangan-serangan roh Isabel, ya, serangan daripada roh yang tidak taat kepada Tuhan, yang melawan otoritas pengurapan Tuhan yang sejati, urapan Roh Kudus. Dan ini adalah satu pemberontakan yang tidak taat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan. Dan dia ini mau menguasai segala hal, termasuk unsur-unsur mau menjadi nomor satu. Ini adalah roh Isabel. Itu tidak bisa dilepaskan daripada roh Baal. Dan ini sebagai sesuatu kenyataan yang akan bekerja di dalam akhir zaman ini sebagai kuasa yang menghancurkan gereja-gereja, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Nah, kita perlu waspada dengan roh Isabel ini. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang roh Isabel, nanti ada waktunya. Tapi saya ingin mengajukan satu pengertian, saudara, seperti yang ditulis oleh Alkitab. Dalam ayat yang ke-34, coba dibaca. Pada zamannya itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Saudara, pada saat Yeriko diduduki, maka Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, dia disertai dengan Tuhan yang luar biasa. Dan dia adalah seorang yang berkuasa dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Maka kemudian setelah Yeriko ditaklukkan, Yosua ini menaruh kutuk agar Yeriko jangan dibangun kembali untuk selama-lamanya. Saya bacakan apa yang dikatakan. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Saudara, kita bisa tahu satu kenyataan bahwa Yosua, dia oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Allah, dia menetapkan satu kutuk atas kota Yeriko. Siapa yang membangun, maka anak yang sulung dan anak yang bungsu akan mati. Dan itu akan menjadi satu kutuk siapapun yang berkuasa yang mau membangun kota Yeriko. Dan ini adalah ketetapan Tuhan supaya kota itu tetap selama-lamanya terkutuk. Namun pada zaman dari Ahab, saudara, ada seorang yang bernama Hiel. Dia berani membangun kembali kota Yeriko. Dan dia mempertaruhkan anak yang sulung dan anak yang bungsu. Yang paling tua sama yang paling muda, saudara. Dengan cara kuasa Allah terjadi eksiden, kematian yang mendadak dari kedua anaknya itu. Dan kemudian orang ini Hiel, dia membangun kembali kota Yeriko. Saudara, apa yang diisyaratkan dalam kitab suci ini adalah proses kebejatan dari Ahab yang makin lama makin hebat, saudara. Itu mempengaruhi seluruh masyarakat dari bangsa Israel, sehingga kebejatannya itu sampai kepada orang-orang Betel. Saudara, itu adalah rumah Allah. Betel itu kota Allah. Nah, saudara, sampai di situ orang-orang sedemikian berani untuk memberontak melawan firman Allah. Dan perkataan firman Allah tidak pernah tidak digenapi, saudara. Perkataan firman Allah itu adalah ya dan amin. Firman Allah berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kitab Matius 24 ayat yang ke-35. Dan perkataan firman Tuhan digenapi. Saya katakan di dalam kitab suci, saudara, ada satu janji Tuhan tetapi juga peringatan Tuhan. Kalau kita itu setia melakukan firman Tuhan, maka berkat akan turun atas kita. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, saudara, dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 15. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air. Dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana,
oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Nah saudara, kita mendapati satu kesan yang luar biasa bahwa Tuhan itu tidak suka kalau ada anak-anaknya menyembah berhala, maka Tuhan akan menghajar umatnya yang sudah menyembah berhala. Dan akan digoyah-goyahkan kesana kemari seperti gelagat di air. Dan dia akan menyerahkan mereka di berbagai tempat, disentakkan sehingga mereka tidak berkuasa untuk memiliki tanah perjanjian itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi di dalam zaman Ahab saudara. Tetapi Ahab ini adalah seorang yang diberkati oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Demikian rupa dengan Ahab memiliki istri Isabel sebagai seorang permaisuri. Dan dia memiliki bala tentara kerajaan iblis yang disebut sebagai para nabi-nabi Baal. Bersama dengan kuasa-kuasa gelap untuk bisa meramal, menghancurkan musuh dengan serangannya secara supernatural. Dengan penglihatan-penglihatan serta mimpi-mimpi yang dari iblis, saudara, dari Baal. Nah saudara, ini yang terjadi di dalam kekuasaan Ahab. Dia disupport oleh kuasa gelap sehingga peperangan ini adalah peperangan yang luar biasa saudara. Bangsa Israel seluruhnya itu sudah dikuasai oleh kegelapan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa saudara. Tuhan tetap tidak meninggalkan umatnya. Tuhan tetap menyertai umatnya. Dan ini satu kasih karunia Tuhan yang besar. Maka Tuhan tiba-tiba bertindak. Kalau sudah membaca pasal yang ke-17 1 Raja-Raja, kita akan melihat di ayat yang pertama saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba muncul seorang nabi yang bernama Elia, orang Tisbe yang berasal dari Tisbe Gilead. Di bagian utara, saudara, itu dekat sekali dengan orang-orang Arab. Di sini muncul Elia yang tidak dikenal di mana letaknya Tisbe Gilead itu. Saudara, dalam pencarian arkeologi belum ditemukan di mana itu, saudara. Tetapi, saudara, itu berbatasan dengan wilayah Arab, saudara. Itu yang diketahui secara jelas. Nah saudara, dikatakan oleh Nabi Elia di dalam pemunculan pertama yang tiba-tiba saudara, ada sesuatu yang terjadi dan perkataannya sungguh berkuasa. Dia seorang nabi yang diurapi Roh Kudus. Dikatakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, dia mengklaim sebagai seorang nabi, maka perkataannya itu berkuasa dahsyat. Saudara, dan dia menyatakan satu pernyataan penghukuman kepada Ahab. Saudara, sebab apa? Dijelaskan dalam kitab suci dengan tanpa ragu-ragu bahwa pola dari Ahab yang melawan Allah yang sejati, maka Tuhan itu akan menghukum umatnya, menghukum raja yang sudah murtad itu dengan kuasa tangan Tuhan. Dan dijelaskan di dalam kitab suci, saya coba bacakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat 17, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan kepada Musa. Ada berkat, ada kutuk. Kalau kau meninggalkan Tuhan, maka ada kutuk. Bangkit murka Tuhan dan kamu akan melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasilnya. Lalu kemudian kita akan dilenyapkan. Demikian. Coba buka lagi Ulangan pasal 28 ayat yang ke-23. Ini adalah kutuk yang sudah ditetapkan dalam Taurat. Elia ini adalah seorang yang melakukan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia seorang nabi yang setia kepada Taurat. Walaupun untuk itu dia harus berhadapan dengan Raja Ahab yang paling jahat. Saya bacakan Ulangan pasal yang ke-28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahnya pun menjadi besi. Saudara, kalau tanah besi mana bisa diolah, saudara? Langit menjadi tembaga, apa ada berkat yang bisa turun, saudara? Ini adalah ketetapan dari Taurat Tuhan. Maka Ahab itu akan makin berserah kepada dewa Baal.
Dan dia akan mengikuti petunjuk dari istrinya yang mana dia lebih menguasai tentang tata cara ibadah kepada Baal. Dan mengerti seluk-beluk tentang pekerjaan iblis dari kuasa Baal. Saya akan bacakan lagi di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan. Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Itu adalah satu ketetapan Tuhan, saudara. Dari hukum Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara. Kalau bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan itu punya hak wewenang untuk menghukum umatnya dengan mendatangkan satu kekeringan yang hebat. Dan Elia muncul sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan, dan dia memberitakan satu penghakiman yang keras kepada Ahab. Dikatakan, saya baca lagi ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana Elia tiba-tiba muncul. Kalau saudara mengerti tentang pemunculan yang mendadak dari nabi-nabi Tuhan, itu Tuhan sendiri yang membangkitkan. Saya mau memberitahukan kepada kita semua beberapa teks kitab suci yang lain yang tiba-tiba muncul. Ada nabi yang tiba-tiba muncul. Ada orang yang tiba-tiba dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasa yang besar sekali, dengan otoritas ilahi yang besar. Saya bisa tunjukkan kepada saudara, misalnya Nabi Ahia di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 29 tiba-tiba muncul ya. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Bisa muncul Nabi Ahia tiba-tiba. Lalu kemudian Yehu, seorang yang dibangkitkan Tuhan secara tiba-tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba datang firman Tuhan. Yehu diangkat sebagai nabi. Bisa seperti itu, saudara. Lalu kemudian Semaya, Nabi Semaya dalam 2 Tawarikh pasal 11 ayat yang kedua. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian dan seterusnya. Jadi tiba-tiba datang firman Tuhan. Seorang mendapatkan pewahyuan yang extraordinary. Dan dia diangkat oleh Tuhan, diurapi sebagai nabi Tuhan. Elia juga sama, saudara. Saya tunjukkan lagi, Nabi Asarya itu juga diangkat secara mendadak. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. 2 Tawarikh 15 ayat 1. Saudara, Elia tiba-tiba muncul di tengah bangsa yang memberontak melawan Tuhan. Orang-orang yang berkuasa sampai berani mendirikan yang namanya Yeriko yang sudah dihancurkan. Sudah dikutuk oleh Allah melalui Yosua, saudara. Keberanian yang nekat ini sampai mempersembahkan anak yang sulung sama anak yang bungsu. Karena sengaja, saudara, mereka ini mau mempersembahkannya. Itu interest daripada orang yang sudah jatuh cinta kepada dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Maka Tuhan mengutus hambanya, nabinya, untuk menghentikan kehancuran umat Allah yang ada di Israel. Rajanya sudah memberontak. Kalau guru sudah jatuh, muridnya akan lebih parah lagi. Dikatakan bahasa Indonesia ya, peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bisa begitu. Mungkin ada dari kita yang berpikiran macam-macam, sudah dikuasai oleh ketidakberdayaan. Lalu kemudian seperti Tuhan murka sama dia. Dia merasa tidak berdaya. Ada orang yang seperti itu, saudara. Maka kemudian melarikan diri lebih jauh lagi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Seperti Ahab, saudara. Makin ditentang sama Tuhan, makin diperingatkan oleh Nabi Elia, dia semakin jatuh dalam dosa, semakin jahat dia. Saudara, dia seperti mau katakan, jangan sekali-kali peringatkan saya. Jangan sekali-kali melawan saya. Kamu melawan saya akan makin keras melawan Tuhan. Saudara, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Tuhan. Elia semakin ditentang. Dia seorang diri, seorang nabi yang diurapi Tuhan.
dia dibentengi oleh kuasa Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa. Maka saudara, Elia ini diurapi Tuhan, perkataannya luar biasa. Maka terjadilah dengan urapan Roh Kudus apa yang dikatakan oleh Elia. Tidak ada hujan setetes pun di tanah Israel. Ini bukan bicara Yehuda, ini Israel yang diperintah oleh Ahab, saudara. Nah saudara, Elia muncul mempertaruhkan otoritasnya sebagai hamba Tuhan. Dia berkata demikian. Maka Elia harus muncul lagi untuk menghentikan kutuknya ini. Ya, hukuman Tuhan itu harus diberhentikan oleh mulut Elia. Sebab Tuhan memakai nabinya. Nah saudara, maka Elia itu menjadi orang yang paling dibenci sama Ahab seumur hidupnya. Dan yang paling benci lagi itu adalah istrinya. Karena apa? Istrinya pembela suaminya nomor 1, saudara. Istrinya adalah orang yang mencintai Ahab. Dan dia merasa Ahab itu adalah orang yang bisa mewujudkan mimpinya, membangun kuil-kuil bagi Baal. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, Elia ini mempertaruhkan bukan cuma reputasinya sebagai nabi, tetapi juga nyawanya sendiri. Nah, inilah yang patut kita pelajari bersama-sama. Seorang yang melayani Tuhan, saudara, harus bersandar kepada kitab suci, walaupun dilawan oleh banyak orang. Seorang yang melayani Tuhan harus bersandar kepada kitab suci dan harus tahu panggilan Tuhan secara jelas, seperti Elia. Kalau mau melawan satu sistem yang sudah corrupted, sudah jatuh, sudah hancur oleh karena ikatan dosa dan kuasa iblis, hamba Tuhan ini harus punya otoritas yang pasti. Dan dia harus tahu bahwa dia dipanggil oleh Tuhan dan diurapi sebagai nabinya atau sebagai hambanya. Mari coba saudara perlihatkan betapa saudara itu bersandar kepada firman Tuhan. Tunjukkan bahwa saudara berdiri di atas firman Tuhan untuk melayani dia. Bukan mengikuti rancangan-rancangan pikiran kita sendiri yang baik. Kita anggap baik, saudara. Tetapi kita mengikuti kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah kita genapi, kita lakukan. Nah saudara-saudara, maksud Tuhan dengan menghentikan hujan, itu adalah supaya bangsa Israel tahu firman Allah digenapi. Karena ini sesuatu yang dalam bangsa Israel, Taurat itu harus dipelajari pagi, siang, malam, saudara. Harus diselidiki pagi, siang, malam. Dan mereka ini tidak bisa lepas daripada kehidupan agamawi, saudara. Kehidupan ibadah yang menjadi satu dasar dari bangsa Israel. Nah, sampai sekarang orang Yahudi itu masih menerapkan hal seperti itu. Karena apa? Tradisi sudah sejak pertama. Dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian terus sampai pada generasi sekarang. Mereka itu mempunyai hukum Taurat yang harus diajarkan kepada anak-anaknya. Dari sejak dia kecil, diajari Taurat Tuhan pagi, siang, malam. Tetapi pada zaman di mana bangsa Israel memberontak, saudara, maka semua akar-akar dan dasar-dasar dari kerohanian bangsa Israel itu sudah runtuh. Apalagi Ahab memimpin sebagai raja, maka semua kuasa-kuasa rohani itu menjadi hancur. Dan Ahab meminta Baal berkuasa atas seluruh tanah perjanjian, tanah Israel. Sebagai raja, saudara, maka Tuhan mengirimkan Elia hambanya hanya 1 orang. Tapi saya sungguh kagum sama hamba Tuhan ini. Dia berani berdiri di depan Ahab, urapan yang sangat besar. Keberanian yang mempertaruhkan nyawa yang luar biasa. Saudara, ini jangan lupa, saudara, Elia itu mempertaruhkan nyawa di dalam hidupnya sejak awal. Tetapi intimidasi daripada Raja Ahab bersama-sama dengan Isabel itu konstan, continue terus. Sehingga pertentangan itu satu kali Ahab terus menekan dengan kuasa kegelapan, saudara, bersama dengan Isabel. Maka satu kali juga periode tertentu sebagai hamba Tuhan kadang-kadang bisa lemah. Seperti Elia kadang-kadang bisa takut, saudara. Elia manusia biasa sama seperti kita, saudara. Tetapi saudara, kita jangan berpikir Elia penakut, saudara. Elia adalah orang yang sangat amat berani. Sangat amat berani.
Tapi dia seperti seorang yang single fighter, sendiri berjuang. Tidak ada kawan, saudara. Maka disinilah kawannya hanya Roh Kudus. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara, pada saat dia melakukan firman Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita lihat 1 Raja 17 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16. Mari baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya perhatikan, Tuhan memelihara nabinya, hambanya yang melakukan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dikirimkan burung-burung gagak. Burung-burung yang rakus, saudara. Burung-burung yang kalau makan itu dibuat untuk dirinya sendiri. Burung rakus, burung yang suka mencuri makanan, daging, dan dia punya kekuatan sayap untuk terbang sambil ngondol daging, saudara. Diperintahkan, gagak, jatuhkan rotimu itu kepada Ahab. Jatuhkan dagingmu, bukan kepada Ahab, kepada Elia. Jatuhkan dagingmu. Pluk. Elia ambil roti itu, ambil daging itu, saudara. Dia makan dari situ. Terus, dan ada air di tepi sungai Kerit itu. Dia ambil air itu untuk minum, saudara. Ini satu pemeliharaan Tuhan yang supernatural kepada hambanya yang taat. Saudara, kalau kita sudah berontak sama Tuhan, kita ditekan sama tangan Tuhan, jangan kita melawan Tuhan, tapi segeralah berbalik. Tujuan Tuhan adalah supaya kita kembali mendekat kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan itu selalu terbuka bagi kita kalau kita mau bertobat. Kalau saudara mau bertobat, tangan Tuhan selalu terbuka. Jangan keraskan hati. Sebab kalau engkau mengeraskan hati, hukuman akan makin hebat lagi. Tangan Tuhan tidak bisa dilawan siapapun. Engkau harus takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itu akan menyembuhkan hidupmu. Takutlah akan Tuhan. Itu kuncinya. Maka tulang-tulangmu akan disegarkan kembali. Takutlah akan Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan akan turun berlimpah dalam kehidupanmu. Nah, saudara, Elia, karena dia melakukan firman Tuhan, Tuhan berfirman untuk pergi ke satu tempat mengikuti suara Tuhan. Elia di situ dipelihara sama Tuhan. Saudara, kalau mau dipelihara sama Tuhan, kau harus ikut perkataan Tuhan. Dibilang sama Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dia tidak ada manusia yang bisa dia sandari. Semua takut sama Ahab, semua takut sama Isabel, dan hamba-hamba Tuhan banyak yang lari sembunyi, saudara. Tapi pada saat itu Elia seorang diri muncul, dan dia berbicara menyampaikan firman Tuhan persis depan Ahab. Tidak ada air, tidak ada hujan, kecuali kalau gue katakan. Lalu kemudian dia pergi. Ahab mendengar itu, dia berdiam, tidak bisa apa-apa, karena kuasa Tuhan begitu mendahsyatkan hidupnya. Dan kemudian Tuhan menyuruh Elia pergi menuju ke tepi sungai Kerit. Di situ dia diberi makan seperti firman Tuhan katakan. Saudara, sebetulnya yang memberi makan kita itu Tuhan, bukan burung gagak. Bukan orang-orang yang datang memberkati kita, Tuhan yang memberkati kita. Tangan Tuhan yang memberkati kita. Tuhan menggerakkan segala sesuatu. Dia pemelihara segala sesuatu. Saudara harus tahu, pemeliharaan Allah punya tujuan, yaitu supaya firman-Nya digenapi. Saya ulang lagi, pemeliharaan Allah itu adalah pemeliharaan yang punya arah dan tujuan, supaya firman Allah digenapi. Jadi kerajaan Allah harus datang supaya apa, saudara? Supaya kerajaan Allah itu nyata, pemulihan Allah terjadi, pemulihan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan ini, baru pemeliharaan Allah itu turun atas kita. Kerajaan Allah datang dulu, turun dulu.
Maka perintah firman Tuhan, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bukan kita cari sesuatu untuk pemeliharaan kita lebih dulu, mendapat sesuatu supaya saya puas, maka saya melayani Tuhan. Kebalik itu, saudara. Saudara tidak bisa punya prinsip, saya kalau sudah nyaman, saya sudah enak, saya melayani Tuhan. Bukan seperti itu cara kerja Tuhan. Layani dulu Tuhan, kerjakan panggilan Tuhan. Semua yang diperintahkan Tuhan, kau taat setia, Tuhan akan memelihara engkau. Tetapi tetap harus ikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau diperintahkan bekerja di satu tempat, engkau mau melarikan diri dari Tuhan, engkau akan bisa lari, tetapi seluruh hidupmu akan berantakan. Mungkin keluargamu akan kacau balau, mungkin masa depanmu tidak ada lagi. Ada banyak penyakit-penyakit yang akan dikirimkan oleh Tuhan. Karena apa? Kutuk atas perlawanan panggilan Tuhan itu terjadi. Saudara-saudara, kalau kita taat sama Tuhan, meskipun berat, seperti Elia, seorang diri, siapa yang menyertai dia? Cuma Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Hambanya akan dipelihara setia sama Tuhan. Dan masa depannya sungguh sangat indah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, saya tidak mengatakan ini sebagai satu penyangkalan akan ada orang-orang yang menderita karena nama Yesus. Bukan. Tapi tidak ada penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang yang taat kepada Tuhan dengan setia. Saya katakan taat pada Tuhan dengan setia. Tuhan akan memelihara hambanya. Kadang-kadang dengan cara supernatural seperti Elia ini, burung gagak dikirimkan. Kuak, kuak, kuak. Oh, udah makan siang. Makan siang. Tidur, kuak, kuak. Makan malam datang. Ya, makan malam roti. Menunya mungkin itu burung gagak curi daripada orang-orang kaya. Tuhan ambil itu. Karena bumi dan segala isinya milik Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah mencuri siapapun. Dia punya segala-galanya. Betul? Maka saudara-saudara, ikuti panggilan Tuhan. Berjalan dalam panggilannya. Saudara, mungkin dalam masa pandemi ini, pekerjaan kita mengalami kesusahan. Maka saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak memberkati saya tidak akan melayani Tuhan. Perkataan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kadang-kadang kita diuji dalam segala hal oleh Tuhan. Apa kita taat sama Tuhan? Abraham juga diuji, anaknya disuruh persembahkan, dia mau taat enggak? Kalau dia taat, maka janji Tuhan digenapi. Ya, anakmu, keturunan-keturunanmu akan menjadi berkat. Turun-temurun. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Tidak ada yang minta-minta. Tidak ada. Keturunanmu akan dibuat berhasil. Bahkan Abraham punya anak, ya, dari gundiknya. Dan menjadi bangsa yang dikatakan oleh Alkitab. Juga diberkati Tuhan. Yang memberkati adalah Yahweh Elohim. Orang-orang Arab itu diberkati luar biasa. Tanahnya banyak minyaknya. Ismail, ya, sangat diberkati Tuhan. Walaupun dari Hagar, saudara. Kita melihat betapa luar biasanya Abraham diberkati Tuhan karena dia mentaati Tuhan. Hamba Tuhan Elia juga diberkati luar biasa karena apa? Dia adalah seorang yang taat pada firman Tuhan. Saudara, saya katakan diberkati luar biasa tidak harus makan selalu berlimpah-limpah. Minum sepuas-puasnya, bukan, saudara. Tapi adalah makan secukupnya, minum secukupnya. Tidak pernah Yesus mengajar makanlah all you can eat. Tak pernah itu, saudara. Kita suka kalau ke restoran all you can eat. Yesus selalu mengajar, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi makanan itu secukupnya untuk hari ini. Tidak bisa kita ropel. Kemarin saya tidak makan double sekarang. Secukupnya hari ini, saudara. Itu perkataan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini. Oh Tuhan, saya sudah seminggu tidak makan. Saya puasa seminggu. Maka kita makan rangkep 7 hari.
kali 3 semua gabung jadi satu. Meletus perutmu saudara. Tidak bisa saudara. Berkat cukup. Hari ini cukup berkat. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kata firman Tuhan. Coba saya bacakan lagi. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Saya akan baca sampai ayat 16. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kaget enggak kalau janda yang disuruh? Disuruh jaga, pelihara Elia dengan makanan yang cukup. Bukan seorang kaya, tapi seorang janda miskin. Katakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sudah perhatikan. Janda Sarfat ini musim kering, tidak ada hujan sama sekali. Maka mungkin mereka juga tidak pernah mandi dalam periode itu. Ditaruh di mana? Ya mungkin buli-buli mereka punya. Atau di setiap rumah Israel itu biasanya kalau ada tamu, mereka itu akan membasuh kaki para tamu itu. Ya kalau sedang kekeringan mungkin cuma dibasahi kainnya, kemudian ditilap. Nah itu satu buli-buli itu bisa memuat 70 liter, saudara. Nah itu dihemat minumnya. Setiap kali minum hemat. Nah Elia bilang, coba kita lihat ayat 10. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lah enggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba Elia datang. Tolong ambilkan satu kendi ya, air. Kira-kira masuk akal enggak ini? Jenis nabi seperti ini, saudara. Saya mau katakan, ini nabi percaya sama perkataan Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka yang dia katakan, dia lihat, dia tahu itu adalah perempuan yang disuruh sama Tuhan memelihara Elia. Maka dia langsung bilang, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Waktu dia pergi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuannya langsung, roti. Dia jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Cuma satu genggam. Segenggam tangan perempuan kecil gak seberapa, susah. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara kalau kira-kira melihat Elia sama perempuan janda Sarfat ini lebih bagas mana? Lebih waras mana? Badannya lebih sehat mana? Saya percaya diberi makan sama burung gagak oleh Tuhan. Roti
daging, oh Elia itu badannya sehat walafiat. Lebih dari semua orang Israel. Bisa begitu saudara. Karena pemeliharaan Tuhan. Walaupun tidak berlebih-lebih. Tidak ada mobil. Tidak ada sepeda motor. Kuda atau kereta Elia tidak punya. Tapi pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan untuk melayani Tuhan. Dan cukup untuk melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Satu hal yang istimewa saudara. Maka kemudian dikatakan perempuan itu, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Cuma sedikit toh, jadi perlu api sedikit juga. Yang ada padaku cuma segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Dia punya seorang anak, lalu kemudian makan bareng-bareng roti yang dibikin kecil itu. Setelah itu, tidak ada makanan lagi, mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Jadi mesti diberi pertama untuk Tuhan. Nah lihat ini. Diberi pertama buat hambanya. Elia hambanya. Beri pertama. Dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, perempuan ini berbuat seperti itu. Maka tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Sampai waktunya Tuhan mengirimkan hujan. Saudara, saya mau bayangkan. Setiap kali makan udah habis. Terus dilihat kosong, dia tunggu. Mau masak lagi, udah ada lagi. Jumlahnya seberapa? Mungkin masih sama seperti itu. Jadi buatlah roti bundar kecil untuk Elia dulu. Tiap kali selalu nomor satunya Elia, saudara. Pertama kali Elia bikin. Buat Elia. Lalu baru buat dirinya sama anaknya. Nah saudara, jangan kita pakai pikiran kita yang kita pikir baik, kita melakukan segala-galanya lalu melupakan Tuhan nomor satu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Barusan ada orang yang sakit kepala, disembuhkan, juga ada yang sakit kakinya sebelah kiri. Dekat mata kaki itu ada sesuatu yang sakit seperti tertusuk sesuatu, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saudara, saya mau garis bawahi satu kenyataan. Pemeliharaan Allah bagi kita harus saudara percayai. Tapi jangan cuma berpikir pemeliharaan Allah, berpikirlah untuk kerajaan Allah dan kerjakan demi kerajaan Allah. Penting bagi kita, pemeliharaan Allah itu punya tujuan untuk kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk hamba-Mu Elia yang Kau bangkitkan dengan kuasa, dengan keberanian, dengan ketaatan yang besar. Kami mau melekat dengan Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau ikut panggilan Tuhan, menjalani perintah-perintah Tuhan. Kami tidak mau berpaling dari-Mu Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biar kami berpaling kembali kepada Tuhan, hidup melakukan pelayanan untuk kerajaan Allah, hidup menjadi saksi Kristus, melakukan perintah-perintah Tuhan. Walaupun mungkin keuangan kami belum berhasil, tetapi Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memulihkan hidup kami. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan pada saatnya kami akan melihat terang Tuhan percaya begitu dahsyat di dalam kehidupan kami.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bangkit berdiri, saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Masih tetap demi nama Yesus Kristus, hadirat Allah turun dalam kehidupanmu masing-masing. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Kami ikat semua roh-roh jahat yang membuat sakit penyakit. Keluar kau, pergi dalam nama Yesus. Sudah tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Demi nama Yesus, usir setan yang membuat sakit itu. Keluar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa nama Yesus. Terimalah kesembuhan oleh karena nama Yesus. Kau diberkati dengan kesembuhan itu. Dengan bilur-bilur Yesus kau disembuhkan. Bukan karena saya, oleh darah Yesus kau dikuduskan. Dan terimalah kesembuhan itu. Coba gerakan bagian tubuh saudara yang tadinya sakit, dimanapun juga. Gerakan dengan iman, percaya Tuhan yang menyembuhkan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ini umat-Mu. Mereka semua yang berhadapan dengan dunia ini membutuhkan Tuhan untuk kekuatannya. Maka turunkan kekuatan dalam masa-masa pandemi sekarang, dalam krisis sekarang ini di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan masing-masing keluarga, berkati rumah tangga masing-masing di dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia, Engkau urapi pemerintah bangsa Indonesia. Hamba-hamba Tuhan dalam pemerintahan, juga bermacam-macam golongan agama-agama. Berkati mereka dengan pengenalan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, memberkati Indonesia. Bapak berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di mana-mana tempat, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita bagaikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan sekali lagi, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan hadirat-Nya, dengan menatapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya keluargamu, dan masa depanmu. Engkau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut merupakan informasi terupdate seputar Cross Hearts Church. Mujizat Yesus untukmu merupakan pelayanan firman dan doa kesembuhan ilahi bagi setiap pergumulan hidup saudara. Selama acara berlangsung, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut ini,
dan akan didoakan secara langsung oleh hambanya. Acara ini akan disiarkan di Facebook dan YouTube CHC Gading Serpong setiap hari Selasa pukul 7 sampai setengah 9 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian dapat bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Sunday Celebration. Ibadah online ini disiarkan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube @chhcgadingserpong. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.